Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yang terdiri dari Eka Rizky Junarto, saya sendiri, Adam Abdurrahman, dan Alghifar Jaki. Judul dari materi kami adalah Peradaban Islam di Indonesia. Kami membagi 3 submateri pokok. Yang pertama, asal-usul dan perkembangan Islam di Indonesia. Yang kedua, perjuangan kemerdekaan umat Islam. Yang ketiga, organisasi politik dan organisasi sosial dalam suasana Indonesia merdeka. Materi yang pertama akan saya paparkan sendiri. 1. Asal-usul dan perkembangan Islam di Indonesia. Perkembangan agama Islam di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama, singgahnya pedagang-pedagang Islam di pelabuhan-pelabuhan Indonesia. Sumbernya adalah berita luar negeri, terutama dari China. 2. Adanya komunitas-komunitas Islam di beberapa daerah kepulauan Indonesia. Sumbernya, di samping berita-berita asing, juga terdapat makam-makam yang bernilai Islam. Ketiga, berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Sebelum berkembang pesat, Islam harus menempuh jalan yang berliku-liku dan rumit serta panjang. Dan faktornya bukan hanya pedagang semata. Bukti-bukti yang lebih absah seperti berita-berita Arab, Persia, Turki, dan teks-teks sejarah lokal memperkuat keterangan bahwa Islam hadir di Kepulauan Nusantara dibawa langsung dari negeri asalnya oleh pedagang Arab, Persia, dan Turki. Untuk pemateri yang kedua akan dibacakan oleh Adam Abdurrahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Abdurrahman, saya kelas KPIC. Perjuangan kemerdekaan umat Islam. Yang pertama itu pada masa kolonial Belanda. Awal abad 20 Masehi, penjajah Belanda mulai melakukan politik etik atau politik balas budi yang sebenarnya adalah hanya membuat lapisan masyarakat yang dapat membantu mereka dalam pemerintahannya di Indonesia. Politik balas budi memberikan pendidikan dan pekerjaan kepada bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, tetapi sebenarnya tujuannya untuk mensosialisasikan ilmu-ilmu barat yang jauh dari Al-Quran dan hadis, dan akan dijadikannya boneka-boneka penjajah. Selain itu juga mempersiapkan untuk lapisan birokrasi yang tidak mungkin pegang oleh orang-orang Belanda. Yang mendapat pendidikan pun tidak seluruh masyarakat, melainkan hanya golongan priai atau bangsawan. Karena itu yang memimpin pergerakan adalah berasalkan dari golongan bangsawan. Strategi perlawanan terhadap penjajah pada masa ini lebih kepada bersifat organisasi formal daripada dengan senjata. Berdirilah Organisasi Serikat Islam, merupakan organisasi pergerakan nasional yang pertama di Indonesia pada tahun 1905 yang mempunyai anggota dari kaum rakyat jelata sampai priai dan meliputi wilayah yang luas. Tahun 1908 berdirilah Budi Utomo yang masih bersifat kedaerahan, yaitu Jawa. Karena itu Serikat Islam dapat disebut organisasi pergerakan nasional pertama daripada Budi Utomo. Awal abad ke-20 ditandai lahirnya gerakan-gerakan Islam yang monumental. Gerakan Islam tersebut telah mengukir tinta emas baik untuk kebangkitan Islam maupun pergerakan perjuangan kemerdekaan di Indonesia yang kemudian dikenal dengan organisasi kemasyarakatan Islam. Selanjutnya, masa pendudukan Jepang. Kemunduran progresif yang dialami partai-partai Islam seakan mendapatkan dayanya kembali setelah Jepang datang menggantikan posisi Belanda. Jepang berusaha mengakomodasi dua kekuatan, Islam dan nasionalis atau sekuler, ketimbang pimpinan tradisional, maksudnya raja dan bangsawan lama. Jepang berpendapat organisasi-organisasi Islam lah yang sebenarnya mempunyai massa yang patuh, dan hanya dengan pendekatan agama penduduk Indonesia ini dapat dimobilisasi. Oleh karena itu, kalau organisasi non-keagamaan dibubarkan, organisasi besar Islam seperti Muhammadiyah, NU, dan kemudian Persyarikatan Ulama, juga Majelis Islam A'la Indonesia, yang kemudian dilanjutkan dengan Majelis Syuro Muslim Indonesia, diperkenankan kembali meneruskan kegiatannya.
Permohonan Masyumi juga diterima pemerintah pendudukan Jepang untuk mendirikan barisan Hizbullah. Sebuah wahdah Masyumi juga diterima pemerintah pendudukan Jepang untuk mendirikan barisan Hizbullah. Kementerian bagi para santri, bahkan Tentara Pembela Tanah Air (PETA) juga didominasi oleh golongan santri. Usaha pembangunan Putra baru dimulai pada bulan April 1943. Sebagai pemimpin tertinggi adalah Soekarno yang dibantu oleh Muhammad Hatta, Kiai Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Masyhur. Mereka dikenal sebagai 4 serangkai pemimpin bangsa. Dari 4 serangkai itu tercermin bahwa tokoh nasionalis sekuler lebih dominan dan gerakan kebangsaan daripada golongan Islam. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemateri yang ketiga akan dibacakan oleh Al-Ghifar Jaki. Baiklah, yaitu yang ketiga, organisasi politik dan organisasi sosial dalam suasana Indonesia merdeka. Masa revolusi dan demokrasi liberal. Muhammad Hatta dalam sidang PPKI setelah kemerdekaan berhasil dengan mudah meyakinkan anggota bahwa hanya suatu konstitusi sekular yang mempunyai peluang untuk diterima oleh mayoritas rakyat Indonesia. 7 kata dalam anak kalimat yang tercantum dalam sila pertama Pancasila dengan segala konsekuensinya dihapuskan dari konstitusi. Keputusan tentang penghapusan 7 kata-kata dari Piagam Jakarta itu sama sekali tidak mengakhiri konflik ideologi yang telah berlangsung lama pada masa sebelum kemerdekaan. Masa demokrasi terpimpin. Di masa demokrasi terpimpin ini, Soekarno kembali menyuarakan ide lamanya, Nasakom, suatu pemikiran yang ingin menyatukan nasionalis, sekuler, dan Islam, dan juga komunis. Akan tetapi idenya yang itu dilaksanakan dengan caranya sendiri. Pancasila pun ditafsirkan sesuai pemikirannya. Masa ini, karena lebih didominasi oleh PKI, memendam ketegangan antara Islam dan komunisme. Masa demokrasi terpimpin itu berakhir dengan gagalnya gerakan 30 SPKI. Umat Islam bersama ABRI dan golongan lainnya bekerja sama menumpas gerakan itu. Orde Baru. Setelah Orde Lama hancur, kepemimpinan Indonesia berada di tangan Orde Baru. Tumbangnya Orde Lama memberikan harapan-harapan baru kepada kaum muslimin. Namun, kekecewaan pun muncul dalam diri umat Islam. Mereka merasa meskipun komunis telah tumbang, kenyataan berkembang tidak seperti yang diharapkan. Kebangkitan Islam di masa Orde Baru. Sejak dekade 1970-an, banyak bermunculan intelektual muda muslimin, melontarkan ide-ide segar untuk masa depan umat. Kebanyakan mereka adalah intelektual muslimin yang berpendidikan umum dan merupakan buah dari kegiatan-kegiatan organisasi mahasiswa Islam seperti Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Di samping itu pula, Departemen Agama yang dibentuk sebagai konsensi bagi umat Islam juga banyak dalam membentuk dan mendorong kebangkitan Islam tersebut. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Yang terakhir, saya akan membacakan kesimpulan. Islam masuk di Indonesia pada abad ke-7 Masehi dengan berimannya orang per orang. Saat itu sudah ada jalur pelayaran yang ramai dan bersifat internasional melalui Selat Malaka yang menghubungkan dinasti Tang di China, Sriwijaya di Asia Tenggara, dan Bani Umayyah di Asia Barat sejak abad ke-7. Islam di Indonesia masuk dan berkembang sekaligus memberikan peradaban yang besar bagi bangsa Indonesia. Hampir di setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia tersisipi nilai keislaman. Pada zaman modern, kebangkitan Islam semakin berkembang di Indonesia, membentuk organisasi-organisasi sosial keagamaan seperti Serikat Dagang Islam, Muhammadiyah, Persatuan Islam, Nahdlatul Ulama, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, dan partai-partai politik. Organisasi-organisasi sosial keagamaan Islam dan organisasi-organisasi yang didirikan kaum terpelajar baru menandakan tumbuhnya benih-benih nasionalisme dalam pengertian modern. Peradaban Islam sebelum kemerdekaan adalah birokrasi keagamaan, ulama dan ilmu-ilmu pengetahuan, dan arsitek bangunan. Sedangkan peradaban Islam setelah kemerdekaan adalah Departemen Agama, Pendidikan Hukum Islam, Haji, dan Majelis Ulama Indonesia. Demikian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.